Halo, perkenalkan nama aku Mariana Kesha Makarena. Saat ini saya semester 3 di Universitas Bangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku akan menjalankan pemrograman aplikasi bergerak itu menggunakan Android Studio. Oke, berikut aku akan share screen dulu. Nah, oke. Oke. Nah, ini tuh adalah aplikasi Android Studio. Banyak yang bilang Android Studio itu berat, emang berat banget. Jadi kalau misalnya di video ini agak lama mungkin atau lemot dalam pemrogramannya, aku minta maaf. Oke, aku akan menjelaskan sedikit tentang pemrogramannya, lalu ada juga tampilannya ya. Oke. Pertama-tama itu aku mau jelasin dulu di sini tuh yang paling berperan penting itu ada Java, Java nih sama layout. Nah, layout itu yang belakangnya itu XML. Java di sini itu adalah dia tuh semacam alurnya. Jadi kan di sini ada button-button, ada ada teks, ada segala macam. Nanti itu di sini tuh ada. Nanti kita ada namanya biodata, kalian, main activity, pendidikan, fragmen, terus ada pengalaman, ada profile juga segala macam. Nah, ini tuh dia tuh semacam alurnya nanti. Oke. Lalu kenapa di sini tuh ada banyak banget sih codingannya? Ada REST, ada layout, ada drawable, segala macam. Oke, aku jelasin sedikit ya. Kalau misalnya kita mau masukin foto nih, kan foto nanti ada foto. Nah, foto itu ada di drawable, tinggal di copy paste aja. Jadi kayak misalnya cara manggilnya itu beda sama Viscode atau apapun yang NetBeans segala macam karena kalau misalnya Android Studio itu tinggal di copy paste aja. Lalu nanti masuk JPG-nya langsung kita ubah ke codingannya ya image-nya. Lalu ada layout. Layout itu adalah tampilan antara bentuk codingannya sama bentuk gambarnya. Nah, ini seperti ini semacam ini. Oke. Contoh aku buka activity main. Activity main itu berarti ada di singin. Nah, kalau yang profile itu tampilannya itu nanti nih ini ada button kan, ada pendidikan kalian pengalaman itu nanti itu yang bakal mengarahkan kita saat kita memilih activity mana nanti saat kita melakukan login. Lalu di sini ada ada tiga button nanti ada kalian pendidikan dan pengalaman sebentar. Ini kalian pendidikan. Jadi kita tuh sebelum kita masuk ke satu aplikasinya, jadi kita bikin satu-satu dulu per bagiannya. Nanti tuh bagian pendidikan tuh seperti apa, nanti dalamnya bagian kalian tuh seperti apa, bagian pengalaman seperti apa. Nanti kalau udah jadi satu tabelnya baru kita masuk jadi satu itu ke dalam fragmen kalian. Di dalam di dalam fragmen biodata, sorry. Nah, di dalam fragmen biodata ini ada pendidikan kalian, pengalaman yang tadi udah aku jelasin. Lalu nanti untuk nama segala macam itu cuma pakai teks biasa, jadi nggak nggak pakai bata nanti. Lalu di sini ada foto aku yang aku masukin tadi ke Drawable. Oke, coba kita jalanin pemrogramannya. Oke, sebentar. Aduh. Aku mau jalanin programnya pakai di sini ya, sebelah di sebelah kanan ini. Oke. Di sini tuh ada database ya. Maksudnya database itu dalam tetap di dalam sini. Jadi tuh ini untuk mengontrol aku daftarin email tuh email sama passwordnya tuh apa itu tuh di sini. Jadi eh, kalau misalnya email dan passwordnya nggak sesuai itu nggak bisa masuk. Oke. Contoh contohnya tuh gini. Aku kan masukin email nih di main activity itu untuk awal-awal singin itu tuh Maria Rahel 3008 terus ada passwordnya juga 123456. Kalau misalnya nih contoh di sini aku tulisnya namanya Maria Rahel 3008@gmail.com. Gmail.com sebentar. Terus contoh nih, sebentar. Contoh passwordnya tuh aku bikin 12345 aja gitu. Kurang satu angka nih misalnya. Dia bakal ada tulisan ID atau password salah karena emang gak sesuai sama data yang kita udah bikin nih database-nya. Ya udah kita bikin namanya kan Maria Rakisha Makarena, passwordnya 13456. Oke, kita pencet 1 3 4 5 6. Oke, login. Nah, kalau berhasil, oh, password salah juga karena Rahelnya hanya dua. Kita jadi benar-benar harus teliti ya. Ini karena kecil banget aja. Kalau misalnya aku bikin nyambungin ke handphone sebenarnya bisa. Nah, kalau ini contoh, kalau misalnya udah masuk ke sign in, terus abis itu berhasil nih loginnya nih bakal diarahkan ke sini profile biodata.
Nanti di sini ada namanya Maria Ralkesia Makarena, tempat tanggal lahir, terus ada juga nomor WhatsApp, ada fotonya juga. Jadi per login tuh nanti misalnya aku bikinnya banyak nih, terus kalau misalnya banyak, ntar beda lagi. Misalnya karena ini aku bikinnya buat aku, terus aku bikinnya foto aku. Kalau misalnya buat yang lain, aku bikin foto lain gitu. Per pengguna gitu. Tadi juga ada bisa kalau diklik buttonnya bisa muncul tuh pendidikan aku dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sekarang di UPJ. Terus ada juga keahlian aku. Ini lebih ke keahlian aku selama kuliah ya. Jadi selama kuliah ini aku bisa bahasa Indonesia, Jepang, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ada programnya, pemrograman. Karena kan aku IT. Terus habis itu ada juga develop sama Microsoft Office serta aplikasi akuntansi karena kebetulan aku juga lulusan akuntansi waktu SMK. Lalu ada pengalaman, ini pengalaman batan ketiga adalah pengalaman selama kuliah. Di sini aku pernah jadi brand ambassador kampus, terus pak ikut parade budaya mewakili kampus waktu itu, terus habis itu jadi bendahara Progresif 2024 penerimaan mahasiswa baru. Lalu yang terakhir itu pengalaman selama kuliah itu aku panitia acara GitHub gitu. Oke, sekian prestasi dari aku. Mungkin selebihnya mohon maaf. Eh, Selama aku bikin video, terima kasih sudah menonton.